Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel Willy Yusuf Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bencana alam. Sebelumnya turut berduka cita atas terjadinya gempa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 yang melanda warga Cianjur dan sekitarnya. Semoga kita doakan untuk warga Cianjur dan sekitarnya cepat diberikan kesehatan dan semoga cepat pulih kembali. Yang baru bergabung silahkan subscribe untuk channel ini, untuk perkembangan channel ini seputar kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita diberikan kesehatan serta diberikan panjang umur. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbul korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Yang kedua itu ada bencana non-alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Yang terakhir adalah bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa dan serangkaian peristiwa oleh manusia. Nah, sekarang sudah tahu kan bencana berdasarkan sumber dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu bencana alam juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Contohnya itu seperti angin puting beliung ya teman-teman. Yang kedua itu bencana alam geologi, adalah bencana alam yang terdiri di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Nah, ada yang tahu nggak penyebab bencana alam yang ada di Indonesia? Seringkali kita mendengar berita ataupun menyaksikan bencana alam yang ada di Indonesia. Penyebab bencana alam yang ada di Indonesia apa saja sih? Kalau misalkan ada yang tahu, silahkan komen ya di kolom komentar ya teman-teman. Penyebab bencana alam di Indonesia yang pertama itu posisi geografis Indonesia yang diampit oleh 2 samudra besar ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah posisi geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng utama dunia. Ada Indonesia, Australia, terus ada Eurasia, ada Pasifik. Yang ketiga itu permukaan bumi wilayah Indonesia itu relatif yang sangat beragam. Untuk materi bencana sudah saya sampaikan sekilas. Pada kesempatan kali ini saya khususnya membahas tentang gempa bumi. Teman-teman ada yang tahu apa yang kita lakukan ketika gempa bumi itu terjadi pada sekitar kita ataupun di rumah ataupun di luar gitu. Nah teman-teman, pada video selanjutnya saya akan menampilkan video tentang apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi, dan supaya kita tahu ketika gempa bumi itu kita harus
ngapain dan apa yang harus kita lakukan. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tonton dari awal sampai akhir, semoga videonya bermanfaat. Dilihat teman-teman videonya setelah tayangan video ini. Yang pertama itu jangan panik. Menjauh dari kaca, tiang, pohon, atau benda yang mengancam keselamatan jiwa Anda. Menunduk, segera menunduk, jangan coba berjalan atau berlari. Berlindung, lindungi kepala Anda dengan tangan. Bila memungkinkan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Berpeganganlah pada salah satu kaki meja. Jangan bergerak hingga gempa selesai. Setelah getaran rendah, segera keluar melalui tangga darurat. Jangan menggunakan lift. Tetap tenang agar tidak terjatuh. Evakuasi. Jika gempa telah selesai, segera evakuasi diri ke jalur yang aman. Apabila sudah keluar gedung atau rumah, segera cari titik kumpul yang aman. Berkumpullah di tempat aman, jangan kembali ke rumah karena ada kemungkinan datang gempa susulan. Jauhi gedung atau rumah, pohon, dan benda yang berpotensi roboh. Minta bantuan. Hubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Pantau informasi dari radio, televisi, atau internet. Apa yang harus dilakukan setelah terjadi gempa? Yang pertama itu jauhi bangunan yang retak dan tidak aman, kemungkinan akan runtuh. Yang kedua itu tetap di lokasi aman seperti pengungsian atau rumah keluarga atau kerabat yang tidak terdampak gempa. Yang ketiga itu tetap siaga dan berhati-hati saat kembali ke rumah yang aman atau tidak ada keretakan. Yang keempat, ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang seperti PMI, BPBD, BMKG, dan yang lainnya. Yang kelima itu cek informasi terbaru melalui radio atau saluran komunikasi lainnya. Cek dari sumber informasi terpercaya seperti PMI, BPBD, BNPB, dan BMKG.